Inna ilmat dilala kama yadullu alai ismuhu huwa ilmun yabkhathu fi ma'anil kalimat. Yabkhathu fi, bukan yabkhathu an. Kalau yabkhathu an itu artinya mencari. Kalau yabkhathu fi artinya membahas. Wa huwa ilmun yabkhathu fi ma'anil kalimat, yaitu ilmu yang membahas makna kata wal jumal. Ini benar. Makna itu tidak dimonopoli oleh kalimat, tapi juga makna jumal, makna kalimat secara keseluruhan. Nah, makna yang meliputi satu jumlah tertentu itu bukan makna mufradat lagi, tapi sudah makna fungsional. Makna fungsional. Ai fi makna lughah wali ilmi dilala ismun akhar sya'i wa ilmul makna. Dilala itu artinya makna, maka boleh dikatakan ilmu makna. Nanti ambigu dengan ilmu ma'ani dalam balaghah. Lahid annal muradif li ilmi dilala huwal ilmul makna. Anda perhatikan bahwa sinonim persamaan kata dalam ilmu dilala itu adalah ilmu makna. Boleh kita sebut ilmu makna atau ilmu dilala. Ilmu yang mempelajari tentang makna kalimat atau makna jumlah. Walaisa ilmu ma'ani li'anna ilmu ma'ani far'un min furu'i ilmu lughah. Kalau dikatakan ilmu makna oleh dengan mufrad. Jadi ilmu dilala ai ilmu makna. Dalam buku ini juga disebutkan ilmu dilala dalam kurung ilmu makna. Ini benar. Tidak dijamakkan ilmu ma'ani. Sebab kalau ilmu ma'ani itu nanti bersinggungan dengan ilmu balaghah. Sebab makna dalam ilmu balaghah itu ditentukan oleh konteks, qarina khaliyah atau qarina lafziyah. Ilmu dilala huwa akhadu furu'i ilmi lughah. Semantik atau ilmu dilala itu merupakan cabang daripada linguistik. Linguistik apa? Linguistik mikro. Linguistik mikro. Kalau mikro itu yang bertalian dengan struktur, seperti fonologi, ilmu aswat, itu ilmu lughah. Ilmu sharaf, morfologi, itu ilmu lughah. Nazmul kalimat atau sintaksis, ilmu nahwu, itu masuk ilmu lughah. Ilmu dilala yang mempelajari makna kata atau makna jumlah, itu juga termasuk ilmu lughah. Makanya yang saya sebutkan tadi bisa disebut sebagai ilmu bahasa yang mikro, kecil, karena bertalian dengan struktur semuanya. Dengan struktur. Yang tidak berkaitan dengan struktur lebih luas, bahas bahasa, tapi tidak ada kaitannya dengan struktur, itu dikatakan dengan fiqhul lughah. Fiqhul lughah. Jadi ada fiqhul lughah, ada ilmu lughah. Kalau ilmu lughah dia termasuk daripada ilmu bahasa yang mikro. Kalau yang makro, yang luas, ilmu lughah al-muwassa. Jadi istilahnya Mitchell Zakaria 2. Ilmu lughah ad-dayyiq itu yang mikro, yang sempit, hanya berkaitan dengan struktur. Ada yang muwassa, yang lebih luas, tidak tergantung dengan struktur. Pokoknya bahas bahasa itu dikatakan dengan fiqhul lughah. Ada yang menerjemahkan fiqhul lughah itu dengan filologi, beda. Kalau filologi itu juga membahas bahasa, tapi biasanya bahasa yang mati. Misalnya ilmu lughah bahasa Sanskerta itu masuk filologi. Karena bahasa Sanskerta itu sudah mati. Jadi yang kebanyakan berhubungan dengan bahasa kuno yang sudah mati itu
itu disebut dengan filologi. Ilmunya filologi, bukan fikul lugha. Kalau fikul lugha itu sama dengan ilmu lugha, cuman beda mikro dan makro. Jadi ada 3, ilmu lugha, ada fikul lugha, ada filologi. Ada filologi. Dalam kajian yang non Arab hanya 2 tok, ada ilmu lugha, linguistik dan filologi. Fikul lugha mereka tidak punya. Karena Arab itu mempunyai tradisi yang sudah lama membahas bahasa yang mereka cantumkan judulnya, titelnya itu fikul lugha. Jadi fikul lugha. Kalau menurut Subki Sholeh, sebaiknya fikul lugha tidak ilmu lugha. Sebab fikul lugha itu dari kata-kata faqiha yafqahu, fahman, memahami bahasa. Ilmu yang memahami bahasa itu disebut dengan fikul lugha. Maka lebih afdal, lebih umum kalau dikatakan fikul lugha tidak ilmu lugha. Yang mengatakan itu hanyalah Subki Sholeh, orang Libanon saja. Sebetulnya dia ahli ilmu syariah. Mula apa ada ngomong fikul lugha ya. Gak pas-pas. Maka yang benar ilmu lugha sendiri, fikul lugha secara historis memang muncul istilah fikul lugha di dunia Arab. Jadi ada sendiri, ada ilmu lugha, ada fikul lugha dan ada filologia atau filologi. Sudah dibahas dalam kitab Al-Usul karangan Tamam Hasan ada. Ilmu dilalah wa akhadu furu'i ilmu lugha. Ilmu dilalah semantik salah satu cabang daripada ilmu lugha, linguistik. Wa ilmu lugha ay al-lughawiyat au al-lisaniyat kama yad'uhul ba'd. Jadi istilah ilmu lugha menurut ulasan Dr. Kamal Bisir, bukan Kamal Badri, Kamal Bisir dalam bukunya Dirasat fil lugha atau dirasat lughawiyah, istilah linguistik itu bisa ilmu lugha, bisa ilmu lisan, bisa lisaniyat, bisa al-suniyah. Al-suniyah itu dijamakkan. Kalau dijamakkan itu al-suniyah itu berkembang di Libanon yang mengembangkan Mirza Zakaria. Ada yang ilmu lugha itu ya al-lisaniyah atau ilmu lisan. Dibahas dalam bukunya Kamal Bisir dan Kamal Badri, Dirasat fil lugha. Bisa disebut dengan al-lughawiyat, ilmu yang berhubungan dengan kebahasaan, atau al-lisaniyat, ya, yang berhubungan dengan lesan, bahasa secara majas, kama yad'ul ba'd, yang qasimu ila far'aini ra'isiyaini, itu bercabang pada 2 cabang, ya, semantik itu, 2 cabang. Far'aini ra'isiyaini. Kata-kata ra'isi itu yang berarti asasi. Khalil Amayirah dalam apa itu buku apa ya Khalil Amayirah itu ya? Membahas penggunaan kata-kata ra'is yang berarti al-asasi. Ar-rukun al-asasi atau ar-rukun ar-ra'isi pakai ya. Kalau ar-ra'is tidak pakai ya, lain dengan asasi, karena asasi bukan isim sifat. Maka ar-rukun al-asasi benar. Tapi kalau ra'is tidak usah pakai ya lagi, al-asas, ar-rukun ar-ra'isi tidak usah. Langsung aja karena isim sifat ra'is itu, maka menjadi ar-rukun ar-ra'is. Itu pendapatnya Khalil Amayirah. Ar-ra'is yang utama, yang pokok itu ar-ra'is, tidak ar-ra'isi.
Tapi di sini ar-ra'isi. Jadi sebagian ada yang mengatakan ar-ra'isi, ada yang mengatakan hanya ra'is saja. Wa yanqasimu ila far'aini ra'isaini atau ra'isayyaini. Ada dua hal pokok, dua kecabangan pokok. Huma ilmu lugha an-nadhari wa ilmu lugha at-tatbiqi. Yang pertama berhubungan dengan ilmu bahasa theoretical, ilmu bahasa murni, dikatakan ilmu bahasa murni. Dan ada ilmu lugha at-tatbiqi, yaitu terapan. Ilmu murni dan ilmu terapan. Ilmu murni itu ya mempelajari satu ilmu tanpa tanpa dikaitkan ya apa carane ngulang enggak, ya apa carane mengeterapkan yang enggak, dengan pengeterapan tidak. Itu ilmu bahasa murni. Itu linguistik itu murni. Tapi kalau ilmu lugha al-Khawsabi, sekarang ada al-Khawsabi atau al-Mukhawsab atau al-Khasubi. Ilmu lugha al-Khasubi itu ilmu bahasa yang bertalian dengan komputer. Nah, ini sudah terapan. Pembelajaran bahasa itu terapan, yang mana materinya diambilkan ilmu bahasa yang murni. Jadi ada ilmu murni, ada ilmu terapan. Nah, ilmu bahasa terapan itu sudah masuk cabang-cabang ilmu yang lain, antara lain ilmu jiwa masuk, sosiolinguistik masuk, sosiologi masuk. Berarti ilmunya tidak murni. Kalau yang murni yang terapan nadhari. Pokoknya bagaimana dibahas murni untuk keilmuan, tidak dipikirkan bagaimana nanti mengajarkannya. Tidak. Jadi beda antara ilmu lugha an-nadhari dengan ilmu lugha at-tatbiqi. Nah, ilmu dilalah, ilmu lugha an-nadhari hanya teoretikal. Bagaimana caranya mengajarkan itu sudah tatbiqi. Maka campur baur dengan teori-teori pembelajaran. Ilmu lugha an-nadhari yasmalu ilman nahwi wa ilman sarfi wa ilmal aswat. Iya. Ilmu nahwu nadhari tanpa dibicarakan bagaimana mengajarkannya nahwu, enggak. Kok nahwu anse keilmuan. Baik dengan ancangan struktural, ancangan transformasi, ancangan kognitif, ancangan behaviorism. Satu pintu, tidak banyak pintu. Ilmu nahwu termasuk ilmu sharaf morfologi ya, ilmu asfat fonologi, ilmu sejarah bahasa dan ilmu dilala masuk. Ilmu murni, teoretikal aja. Amma ilmu lughat tatbiqi fayasmal ta'limal lughat. Kalau ilmu bahasa yang terapan itu mencakup ilmu pengajaran bahasa. Mengapa pengajaran bahasa? Sebab di situ ada pengajaran. Nah, pengajaran itu hubungannya dengan ilmu nafas at-tarbawi, ilmu jiwa pendidikan. Bagaimana orang bisa belajar? Maka di situ ada teori-teori belajar. Antara lain teori stimulus respon, yaitu teori sulukiyah, behaviorism, perilaku. Ada teori namanya teori konstruktivisme, Jean Piaget, pembelajaran. Ilmunya tidak murni kalau terapan. Sekarang ada lagi ilmu lugha al-qadai. Ya, jadi ilmu bahasa kriminal ada, itu terapan, bukan teoretikal. Jadi yang masuk pada ilmu bahasa terapan itu adalah bagaimana mengajarkan bahasa, kemudian bagaimana mendesain ujian bahasa, kemudian bagaimana membuat kamus, ilmu ma'ajim, wa tarjamah, wa ilmu lugha nafsi, psikolinguistik, ada ilmu lugha ijtimai, ada sosiolinguistik.
Sosiolinguistik itu mempelajari tentang hubungan bahasa dengan penutur bahasa secara sosial, secara sosiologis. Gimana berbicara sama orang tua, itu namanya variasi bahasa. Ada variasi bahasa geografis. Kalau tadi kan karena umur, kalau ini karena beda tempat. Misalnya, nah, yang penting lagi ini Mutsalasul Makna. Ini sudah 100 tahun bukunya dikarang oleh Richard N. Ogden bernama The Meaning of the Meaning. Dalam bahasa Inggris sudah 100 tahun yang lalu. Teori Mutsalas al-Makna, segitiga makna. Makna itu apa? Bingung mendefinisikan. Maka dibahas ilmu itu ada 3 sudut. Di dalam bukunya The Meaning of the Meaning, karangan 2 orang, Richard and Ogden. Kemudian baru diterjemahkan di dalam bahasa Arab berjudul Makna. Gone internet ono. Aku ya oleh internet bisa cetak hendro. Mutsalatul makna. Jadi makna itu digambarkan dengan segitiga. Ini teori klasik. Karena dalam perkembangannya nanti definisinya makna itu macam-macam. Ada yang empirik. Makna itu apa? Ya, makna ini menunjuk pada bendanya botol ya Mbak. Botol itu sebagai lambang, sebagai bahasa. Maknanya apa? Ya maknanya nek nuding iki botol ya botol. Jadi bukunya sudah dikarang 100 tahun yang lalu, makna Richard N. Ogden, dan masih bisa dijadikan sebagai referensi paling tidak. Ada teori stimulus respon, ada teori image, ada teori situasional, konteks, dan macam-macam. Ada ladang makna juga, ada teori ladang makna. Al-kalimah nasma'uha au naqra'uha. Kalimah itu yang kita dengar atau yang kita baca dalam tulisan. Lidzalika lil kalimah saklane, ada 2 bentuk kata. Apa itu? Ini penting ini. Saklun masmu yatakawwanu min aswat au fonemat nasma'uha an tariqil udhun wa saklun mar'i makruh, yaitu dalam bentuk tulisan. Yang pertama, kata itu ada 2 bentuk. Bentuk apa? Bentuk yang didengar, audioistik, yang kita dengar. Ini yang asli. Terdiri dari suara, fonem-fonem dari kita tangkap dengan telinga. Wasaklun mar'iyun makruh, ada bentuk yang dilihat dalam bentuk tulisan, makruh. Mar'iyun, apa mar'iyun? Yang terlihat, yang visualitif. Wa yakunu min hurufin nubsiruha, terdiri dari huruf-huruf yang kita lihat, antorikil ain, lewat mata. Kalau tadi suara lewat telinga, kalau baca lewat mata. Maka maharatul istima' dengan maharatul qiraah sama. Kalau maharatul istima' itu yang operasionalnya al-udhun, kalau fahmul makruh al-qiraah itu yang operasional mata. Tilkahiyal kalimah. Kalimah itu bisa kita dengar suaranya, bisa juga kita baca tulisannya. Walil kalimah maknan mawjud fi adhanina. Ini yang penting. Kata itu adalah, ini teori zihniyah, teori abstrak. Walil kalimah maknan mawjud fi adhanina. Maknanya kata itu ada dalam otak kita, zihn, pikiran. Walil kalimah musyar ilaih au madlul alaih. Untuk kalimat itu punya referensi benda di luar bahasa. Kofia itu cuman lambang aja, bahasa kofia. Bahasa Indonesia ketu. Bahasa Inggris cap. Lambangnya lain-lain.
masing-masing mempunyai benda di luar bahasa ini kopiah. Jadi ada lambang kopiah, cap, ketu, kemudian ada benda di luar bahasa. Ya ini. Ya. Ada walil kalimah musyar ilaih atau disebut dengan madlul alaih. Yang gambaran di otak disebut dengan madlul saja, tidak madlul alaih. Wa huwa kainun mawjud fil alam min haulina. Yang namanya benda itu adalah sesuatu yang ada di sekitar kita semuanya. Hadzal kain, apa sih kain itu? Kain itu makhluk ciptaan Allah. Al-insan kainun hayyun, makhluk hidup. Kainun mawjud fil alam min haulina. Hadzal kain qad yakunu sakson au hayawanan au syai'an. Al-kain ini, benda ini bisa manusia, bisa hewan, bisa sesuatu. Nah, sesuatu nyanyiannya Syahrini. Idzan hunaka salah satu mafahim, ada 3 konsep kalau begitu. Ada kalimat sebagai simbol, ada makna di otak, dan ada benda al-madlul alaihi. 3. Makanya tadi katakan musallasul makna. Apa musallas itu? Segitiga makna. Ini Richard and Ogden, makna, meaning, the meaning of the meaning. Meaning of the meaning. The meaning of the meaning. Jadi ada 3. Ada kalimat sebagai simbol bahasa. Kemudian ada image, ya, ada makna itu image, gambaran di otak. Dan ada madlul ada benda secara fisik. Itu kalau kata-kata yang konkret. Sebab ada kata yang tidak konkret loh ya, seperti sujak, berani sih, benda ya apa? Malu, itu apa sih? Susah, itu apa dulu? Susah ya apa benda susah? Gak iso. Makanya bisa dilihat itu cuma yang benda-benda yang konkret. Udah ya, jadi ada 3 konsep. Inilah yang namanya, yang dinamakan dengan musallasul makna. Jadi makna itu mempunyai 3 kaki, 3 dimensi. Dimensi kata-kata, suara, dan dimensi makna menyebut, dan ada dimensi di luar bahasa, yaitu benda-benda yang disebut dengan madlul alaih atau al-marji, referensi. Fasai'u sabiqun fil wujud alal kalimah. Fasai'u, benda-benda ini mendahului kata. Kopiah wis ana, apa iku jenenge ya? Apa dikai jeneng iki kopiah. Iki buku, bendanya dulu muncul. Baru dikai jeneng. Kak jenenge muncul terus bendanya diciptakan. Tsumma ta'til kalimah, bendanya ada, jadi madlul alaihnya ada, kemudian kalimah muncul sebagai lambang untuk komunikasi. Tsumma ta'til kalimah litusir ila syai'i, supaya bisa dirujuk. Wa fil waqti dzatihi, di waktu itu juga yartabitu bil kalam kalimat makna dal alal musyar ilaihi. Ketika diucapkan kata-kata, ada benda, secara tidak langsung ada gambaran di otak. Yartabitu, ya, antara kata, benda, lambang bunyi, lambang tulisan, itu ada yartabitu, ada koneksi, ada hubungan antara kata-kata dengan bendanya, dengan referensinya. Secara tidak langsung ada makna di antara keduanya. Richard and Ogden, orang yang pertama kali menerangkan teori tentang makna ini,
dengan digambarkan dengan segitiga. Segitiganya namanya segitiga Richard and Norton. Musallatul makna ini teori klasik sekali dan bermanfaat supaya tahu kita. Ada kalimat di sini, ada kalimat sebagai romzun, sebagai apa simbol aja, romzun simbol. Dan ada al-madlul alaih atau disebut dengan al-marji, referensi. Al-musar ilaih, boleh al-madlul alaihi atau al-musar ilaihi, yang ditunjuk, bisa tiga ini. Yang ditunjuk bukan yang ditunjuk. Nah, di sini ada gambaran fikroh as-surah. Ada image di sini. Pikir al-fikroh, ada al-fikroh. Di sini dia. Kata dengan referensinya tidak ada hubungannya. Ada titik-titik. Enggak ada hubungannya. Iki apa ini? Bahasa Arab ini. Saburo. Apa berucap saburo? Ayo. Kok enggak lainnya saja. Lainnya apa ini? Makromah. Ya, makrumah. Apa kan dijenengan makrumah saja. Tapi saburo. Mengapa? Tidak ada hubungannya apa? Makanya ini tidak ada hubungan antara referensi benda dengan kata-kata tidak ada. Mengapa ini dikatakan dengan kolam? Iki apa sih? Kolam. Mengapa kalau dinamakan dengan kolam? Orang Indonesia mengatakan spidol. Orang Madura lain lagi. Dia mengatakan dol spidol. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Maka ini disebut hubungan antara kata dengan bendanya. Itu disebut iktibati. Arbiter, ya sudah mana suka. Sekarang tidak ada hubungan logisnya, tidak ada. Ada kata-kata misalnya sayara Ustaz, mobil, dari kata-kata saro, sebab mobil itu saro ya siru. Mengapa kalau jalan dikatakan dengan saro, atau tidak dengan lain? Oke, ini disebut dengan maktab. Maktab itu tempat menulis, terambil dari kata-kata kataba menulis. Oke, dari kataba. Mengapa penggawaian ini itu dikatakan dengan kataba, kok tidak dengan sardafa? Tidak ada hubungannya apa-apa. Iktibati antara bahasa, kalimat dengan bendanya. Yang ada kalau mau ke sini itu lewat sini. Lewat gambaran di otak. Nah, ini ilmu jiwa kalau di ini. Sebagian lagi menolak teori begini. Karena ilmu itu harus konkret, seperti struktural. Harus positivisme, harus positif, ada bendanya. Ini nak ngoleh utak, ya apa? Image gambaran di otak itu ya apa? Menyelidikinya, tidak bisa. Makanya ilmu empiris menolak seperti ini. Maka menggunakan teori stimulus respon yang itu konkret, bisa dilihat. Aduh, utang-utang berarti. Kita teruskan ya, kayak batas ya. Ini penting ini deh, makna.